Bu, nanti biarkan dokter memeriksa masalah tekanan darahmu. Baik, ibu tahu kamu anak yang berbakti. Agar ibu senang, kamu rela mengorbankan diri sendiri, tinggal bersama ibu di kompleks tua ini. Bu, ngomong apa ini? Ini memang kewajibanku. Lihatlah kalian. Mobil ini lagi, lihat. Akhirnya ada yang menyelesaikan mobil ini. Pantah. Setiap kali di depan pintu gedung, menghalangi pejalan kaki. Kenapa ada mobil seperti ini? Benar sekali. Parkir di dalam garis. Tidak bagus kah? Setiap kali menghalangi pintu gedung. Sungguh tidak beradab. Kalian keterlaluan. Ada apa ini? Lihat. Xiao Jiang, kamu takut orang lain tidak tahu kamu bodoh ya? Kamu gambar dua kata ini di mobilmu sendiri, lalu mengendarainya untuk pamer, sungguh tidak tahu malu. Benar. Beberapa puluh tahun lalu, orang tuaku pernah bertemu di rumah tua ini. Beberapa bulan lalu, ibu sakit parah. Bersikeras kembali ke rumah tua ini, menghabiskan sisa waktunya. Aku juga meninggalkan perusahaan, menemani ibu di masa terakhirnya. Untuk menemani ibu berobat, aku membeli rumah ini dengan lingkungan yang bagus. Untuk hubungan bertetangga, aku selalu bersabar. Tapi ternyata yang kudapat adalah orang-orang ini semakin menjadi-jadi, Bu. Naik mobil dulu. Jangan berdebat dengan wanita ini. Baik, Bu. Aku izinkan kalian pergi? Tanda tangani surat pernyataan tidak boleh parkir ini, baru boleh pergi. Kamu paham hukum tidak? Ini kubeli 200.000 untuk tempat parkir. Hak milik independen. Apa hakmu melarangku parkir? Parkirmu tidak beretika. Tidak seharusnya terus parkir di sini. Kami peduli berapa kamu beli. Kalian memarkir mobil di jalur pemadam kebakaran. Aku parkir di dalam garis, menghalangi seluruh jalan utama. Seluruh kompleks akan macet total. Yang tidak parkir dengan baik adalah kalian. Yang kulakukan ini. Bukankah untuk kebaikan seluruh kompleks? Omong kosong. Kamu sendiri yang tidak parkir dengan baik. Menyebabkan semua orang di unit kami kesulitan keluar masuk. Kamu masih berani bilang demi kebaikan seluruh kompleks kami. Sungguh tidak tahu malu. Wenyan, jangan kira aku tidak tahu. Semprot ini pasti kamu yang menyemprotnya. Aku tidak mencari masalah denganmu. Sudah merupakan kebaikan hatiku. Kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku. Kebaikan hati. Mata mana yang melihat itu aku? Kamu punya bukti. Hati-hati, aku laporkan kamu karena memfitnah. Ibu, kamu baik-baik saja. Ayo. Nenek Liu, kenapa badan tidak enak? Lihatlah anakmu yang tidak berpendidikan itu. Kamu juga tidak menegurnya. Nak, ibu baik-baik saja. Ibu tahu kamu agar ibu bisa tinggal dengan tenang di kompleks ini. Menerima banyak perlakuan tidak adil. Tidak apa-apa, Ibu. Aku bisa selesaikan. Ibu di samping. Jangan bicara. Baik. Ibuku mau periksa ke rumah sakit. Wenyan, kalau kamu ingin sekarang, aku bisa tidak mempermasalahkan masalah semprot cat. Anjing yang membalikkan fakta. Nenek Liu, kamu sudah sepuh. Masih tidak bisa mendidik anakmu sendiri atau... Anakmu ini adalah anak haram yang tidak diajari ayah. Kamu, perempuan ini, mulutnya begitu jahat. Anakku lebih baik 100 kali lipat dari kalian. Lebih baik 100 kali lipat. Masih muda. Aku juga tidak pernah melihatnya pergi bekerja mungkin. Dia adalah sampah yang hidup dari uang pensiunmu. Anakku, dia adalah... Bu, dokter bilang, kamu tidak boleh terlalu emosional. Jangan bicara lagi. Baik. Wenyan, karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkannya. Bukankah kamu bilang, aku memfitnahmu? Sekarang aku akan telepon manajemen properti. Cek rekaman CCTV. Halo, manajemen properti. Mobilku diparkir di tempat parkirku. Dicat dengan cat semprot. Apakah kalian akan mengurusnya? Xiao Jiang, kamu tidak malu menghubungi manajemen properti kami? Kamu tahu berapa banyak orang yang mengeluh kamu parkir sembarangan? Kamu pantas dicat semprot. Apakah manajemen properti kalian juga tidak bisa membedakan benar salah? Aku melakukan ini agar tidak menghalangi jalan utama kompleks. Sudah, kita semua tetangga periksa rekaman CCTV. Hanya akan memancing konflik antar pemilik siapa peduli dia. Manajemen properti bukan orang tuamu. Tidak akan mengurus segalanya untukmu. Lihatlah, bahkan manajemen properti tidak mau peduli padamu. Lihatlah betapa gagalnya kamu sebagai manusia. Manajer properti adalah suamiku. Dia masih akan membantumu. Bodoh. Baiklah, Wenyan. Kamu pikir aku tidak punya bukti ya? Kalau begitu tunjukkan, jangan banyak menggonggong di sini. Lihat baik-baik. Ini apa? Ini dia yang melukisnya. Dari mana kamu dapat videonya? Mobilku punya mode sentinel. Omong kosong, itu AI yang disintesis. Jiang Zixing. Untuk memfitnahku, kamu sampai pakai teknologi canggih? Kalau kamu tidak mengaku, aku akan laporan polisi. Biarkan polisi yang menilai apakah itu AI. Pria baik, hancurkan ponselnya. Video rekaman mode sentinel, semuanya ada di cloud. Meski kalian rampas juga tidak ada gunanya. Kalau berani merusak ponselku, itu sudah memenuhi standar pelaporan. Pikirkan baik-baik.
Kamu cuma mau uang kan? Aku punya banyak uang. Ambil uang ini untuk beli peti mati. Cuma 10.000 sok pamer kaya. Berani sekali kamu. Aku ingatkan, aku akan bawa ibuku naik taksi ke rumah sakit. Sebelum aku kembali, jika catnya masih ada di mobil, aku akan laporkan polisi. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan dapatkan tempat parkirmu ini. Pengangguran tak berguna. Apa yang bisa kamu lawan aku? Apalagi yang kamu tunggu? Bersihkan! Makanan sudah siap, jadi saat ibu pulang, tidak perlu repot lagi. Halo, siapa ini? Apakah Anda? Putra dari Nenek Liu Fengcai cepat datang ke pasar. Ibumu tertabrak mobil dan tidak sadarkan diri. Apa? Aku segera datang. Cepat, tubuh nenek sekarang sedang kejang. Baik, aku segera sampai. Wenyan, kamu mau apa? Kamu ambil tempat parkirku. Aku tidak ada tempat, jadi parkir di sini. Ada apa? Ibuku di pasar. Tertabrak mobil. Aku harus buru-buru ke rumah sakit. Minggir. Nenek tua itu akhirnya dapat balasannya. Ya, tidak akan kumundur. Geser dulu mobilmu. Biar aku keluar. Aku kasih tempat parkir untukmu. Cukup kan? Tidak, serahkan hak tempat parkir itu kepadaku. Baru aku minggir. Tempat parkirmu itu sebenarnya milik Kak Ian. Kamu sudah menempatinya berbulan-bulan. Harus dikembalikan ke Kak Ian. Jangan membalikan fakta. Ini jelas-jelas ku beli dengan 200.000 yuan. Manajer Wang, kamu datang tepat waktu. Ibuku ada masalah. Tolong, suruh mereka minggir. Dia sudah bilang, kamu serahkan saja hak tempat parkir itu padanya. Betul? Dia pasti minggir. Kenapa kamu begitu keras kepala? Nyawa ibumu yang penting atau tempat parkir yang penting? Kamu? Baik. Sekarang juga aku akan telepon polisi. Tuan Jiang, lebih baik kamu jual saja. Mobilmu diparkir di sini. Sudah benar-benar membuat seluruh perumahan geram. Iya, jual saja. Lagi pula ibumu tidak punya waktu menunggumu. Apakah tempat parkir lebih penting dari nyawa ibumu? Kamu ini bagaimana? Tidak punya hati nurani biasanya. Terlihat baik pada ibunya. Tadi sangka, di hatinya, nyawa ibunya tidak lebih penting dari sebuah tempat parkir. Jiang Zixing, kamu begitu kejam dan tak berperasaan. Kamu akan mendapat balasan. 10.000. Tempat parkir yang kubeli 200.000. Kamu mau beli dengan 10.000? Apa otakmu bermasalah? Pak Jiang, saya melakukan ini demi kebaikan Anda. Anda masih saja banyak bicara. Tidak takutkah Anda? Ibu Anda mati di jalan? Uang 10.000 ini saya berikan karena melihat Anda ini sampah, tidak punya pekerjaan, tidak punya sumber penghasilan. Jangan tidak tahu terima kasih. Halo? Bagaimana cara menjadi anak? Kepala ibumu sudah berdarah. Sudah, saya sudah sampai. Cepatlah, jangan main-main dengan nyawa ibumu. Saya peringatkan Anda, jika bisa ada apa-apa, saya akan ajak kalian semua mati bersama. Kayan, jangan-jangan nenek tua itu benar-benar kena masalah besar. Jangan sampai terjadi korban jiwa. Mungkin apa? Nenek tua bangka itu paling pandai berpura-pura. Berani-beraninya kau memaki ibuku. Dia memukul orang, kalian semua lihat kan orang terkutuk ini? Dia berani memukul saya beritahu Anda. Hari ini kalau tidak menyerahkan tempat parkir ini kepada saya, jangan harap pergi. Jiang Zixing, berani sekali kau. Jelas-jelas kau. Yang menurut tempat parkir orang, dia rela memberi 10.000 rupiah untuk ganti rugi. Kamu malah memukul orang. Lapor polisi, cepat lapor polisi. Hari ini jangan harap pergi dari sini. Pak Jiang, cukup. Cepat tanda tangani kontrak pengalihan ini. Kalau kau masih tidak tahu terima kasih, saya akan telepon polisi. Kau memukul orang, harus masuk penjara. Hari ini, tempat parkir ini harus saya dapatkan. Hanya klien saya yang baik hati. Kalau saya, tentu tidak akan kuberikan padamu. Jiang Zixing, kau ini sama pengangguran. Bersujud dan ucapkan terima kasih pada Kak Yan. Wenyan, kau cari mati ya? Baik, akan kukabulkan keinginan kalian. Kau! Siapa yang cari mati? Aku lakukan ini untuk kepentingan semua pemilik rumah di kompleks ini. Wenyan, kutanya sekali lagi, mau minggir atau tidak? Aku juga jawab sekali lagi. Tidak mau tanda tangan. Tidak mau minggir. Jangan coba-coba mengancamku dengan ancaman lapor polisi. Beraninya panggil polisi. Aku juga akan menuntutmu karena memukulku.
Baik. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak tanpa ampun. Apa yang akan kau lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Xiaojiang, Emilio, Anda tidak apa-apa. Xiaojiang, jangan marah. Naik mobil kami saja. Ibumu tidak bisa menunggu. Terima kasih, Emilio. Terima kasih apa? Ibumu juga sahabatku. Cepat, cepat, cepat. Wenyan, aku ingat kejadian hari ini. Kalian semua, tunggu saja. Kamu Bebek yang sudah matang terbang begitu saja. Bagaimana ini? mau menyuruhku menunggu? Aku adalah manajer properti kompleks ini. Seorang penghuni biasa, mana bisa mengacau? Di telapak tanganku. Dokter, ada masalah serius? Ada anak seperti kamu, untung dibawa cukup cepat. Tidak masalah besar. Terima kasih, dokter. Zixing, ibu merepotkanmu. Ibu, jangan bilang begitu. Maaf aku terlambat. Ibu mana bisa menyalahkanmu? Bagaimana kalau kita jual saja tempat parkirnya? Terlalu mempengaruhi hubunganmu. Tidak bisa, tempat parkir sudah ketat. Kalau dijual tidak ada tempat parkir lagi. Tenang saja, aku tahu cara menanganinya. Chen Hu, bawa mobil Maybachku ke sini. Pak Jiang, Anda mengalami hal seperti ini. Kenapa tidak memberitahu saya? Di mana perempuan brengsek itu? Saya akan menghajarnya. Saya awalnya hanya ingin menemani ibu saya berobat dengan tenang. Tidak pernah terpikir untuk berkonflik dengan siapapun. Maaf merepotkanmu, Chen Hu. Pak Jiang, jangan bilang begitu. Tanpa Anda, saya Chen Hu ini apa? Perempuan brengsek itu. Orang kelas apa dia? Berani mengganggu Anda. Anda harus siap mental. Perempuan itu suka berulah dan berguling-guling. Di kompleks ini, lawan yang langka. Pak Jiang, Anda tenang saja. Saya pasti akan membuat yang menderita. Halo, apa? Di tempat parkir si sampah itu? Ternyata ada mobil baru yang parkir. Sayang, di tempat parkir si sampah itu ada mobil mewah yang parkir. Jangan-jangan dia menjual tempat parkirnya. Terjual pun bagaimana? Pemilik baru akhirnya juga akan memohon pada kita. Tenang saja. Halo. Manajer uang, jalan utama di kompleks ini. Semuanya macet total. Para pemilik rumah sampai ke pusat layanan untuk mengumpat. Apa? Ini siapa yang parkir mobilnya? Kok bisa sampai memblokir jalan ini? Bagaimana caranya parkir seperti ini? Kalian petugas gedung makan tahia? Lihatlah, jalan ini macetnya seperti apa? Benar, seharian hanya terima uang, tidak kerja. Kalau kompleks ada masalah, kalian ganti rugi. Sekarang tangani. Pak Jiang, mau turun untuk memindahkan mobil Anda. Akses pemadam kebakaran ini tersumbat. Pemiliknya sangat marah. Manajer uang, mobil ini bukan milikku. Ini milik pemilik baru. Cari dia. Kapan kamu menjualnya? Jalan darurat kebakaran ini tersumbat. Tolong Anda. Tersumbat atau tidak, bukan urusanku. Cari pemilik baru. Jiang Zixing. Manajer uang, kamu ini ngapain sih? Cepat selesaikan. Kami buru-buru pulang. Iya, bisakah kalian menanganinya? Kalau tidak bisa, besok saya laporkan ke komite penghuni. Kami akan ganti perusahaan pengelola properti kalian. Maaf. Akan segera ditangani. Tolong jangan panik. Kalau begitu cepat telepon dan selesaikan. Dasar. Dulu kan kalian bilang parkiranku miring, tidak bagus. Sekarang pemilik baru. Mobilnya parkir lurus. Tidak sesuai harapan kalian. Ayo. Xiao Jiang, aku tidak menyangka kamu masih menyimpan dendam. Waktu itu aku cuma menghalangi ibumu periksa ke dokter sebentar. Kamu malah jual tempat parkirnya. Kamu sengaja cari masalah dengan kami ya? Menghalangi sebentar? Kamu tahu tidak? Ibuku hampir celaka di jalan raya. Terus kenapa? Ibumu sekarang mati? Jiang Zixing, kamu ini perhitungan banget, hati busuk. Kamu tidak layak tinggal di kompleks kami. Pergi dari kompleks kami. Iya, ibumu kan masih hidup baik-baik saja. Ngapain dipermasalahkan?
Kita kan tetangga. Oh, Dong. Berani-beraninya kamu melawanku? Aku ulangi sekali lagi. Tempat parkir ini sudah aku jual. Kalau kalian keberatan, cari saja pemilik barunya. Kalau begitu, panggil pemilik barunya di sini. Biar aku beritahu dia. Peraturan kompleks kita. Chen Hu itu siapa? Kau mau kasih tahu dia peraturan? Lucu sekali. Kau mungkin tidak tahu. Siapa dia sebenarnya? Aku ulangi untuk terakhir kalinya. Tempat parkirnya sudah aku jual. Mobil itu bukan milikku. Yang menghalangi jalan juga bukan aku. Tuan Jiang, aku sudah menelepon pemilik baru itu. Sangat taruh. Tolong nanti. Bantu bicara baik-baik. Minta dia memindahkan mobilnya. Ini sangat mengganggu. Tempat parkir sudah aku jual. Apa urusanku lagi? Menyelesaikan konflik di kompleks, itu juga urusanmu sebagai pengelola. Jangan pergi. Pergi! Jangan kira kamu bisa lepas tangan hanya dengan menjual tempat parkir ini. Tidak ada jalan. Iya, tanpa persetujuan kami, kamu tidak berhak menjual tempat parkir ini. Minggir, atau aku akan telepon polisi. Jangan coba-coba mengancam kami dengan polisi. Urusan kompleks ini, aku yang berkuasa. Polisi datang pun belum tentu berguna, tunggu pemilik baru datang. Nanti lihat bagaimana aku sekalian membereskan kalian semua. Pemilik mobil baru datang. Hyuk, ternyata cuma preman. Mau mengancam siapa? Wenyan, aku ingin lihat bagaimana kamu menangani Chen Hu. Kamu menghalangi jalan orang. Cepat minggir. Kalau tidak, Kau tidak! Bagaimana? kenapa malah memukul orang? Suara pelan. Jangan cari masalah. Kayaknya dia orang berbahaya. Kalian sangat berani ya. Aku manajer properti di sini. Cepat pindahkan mobilmu. Atau tanggung sendiri akibatnya. Ayo, cuma manajer properti kampungan. Berani-beraninya sombong di sini. Kamu. Apa kamu? Tunjuk lagi. Percaya tidak? Aku patahkan jarimu. Ini sertifikat hak milik tempat parkir yang dikeluarkan negara. Mobilku parkir standar di dalam garis. Penjelasan tidak kalian dengar. Kalau kalian mau main kasar, aku peringatkan kalian. Akulah nenek moyang main kasar. Jiang Zixing, kamu sengaja cari beberapa preman untuk menakut-nakuti kami ya? Apa? Kamu juga preman. Tidak heran punya asma. Sering berbuat jahat, kena karma. Kamu bertindak semena-mena di kompleks. Orang yang pantas kena karma adalah kamu. Kamu? Semuanya, sebenarnya, yang menghalangi jalan adalah kami. Itu tempat parkir miliknya. Juga tidak parkir di luar. Salahkan saja kalian dulu. Tidak tahu niat baik, Xiao Jiang. Sekarang semua pindahkan mobil sendiri. Tante Liu memang bijaksana. Tidak seperti orang tertentu. Kecerdasannya bahkan tidak seperti anak 3 tahun. Omong kosong. Jangan di sini meracuni orang lain. Berani banyak bicara lagi, besok cucumu kubunuh. Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Sudah. Kita ini tetangga lebih dari 10 tahun. Jangan sampai diadu domba oleh pendatang baru. Jiang Zixing, tolonglah ucapkan beberapa kata baik. Suruh dia pindahkan mobil. Kenapa sih? Mobilku parkir standar di dalam garis. Kalian panggil, siapapun tidak akan berguna. Justru kalian, mobil, parkir di pintu masuk jalur pemadam kebakaran. Kalau terjadi apa-apa, yang bertanggung jawab hanya kalian, bukan aku. Semua lihat kan? Dia sengaja menyulitkan kami. Kita semua serbu, hancurkan mobilnya. Aku tidak percaya. Kita ratusan keluarga. Tidak bisa menang melawan beberapa preman ini. Kalian apain? Ayo maju. Ya, sudahlah. Dia juga tidak salah. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, hanya akan menjadi tanggung jawab kita. Mari kita pindahkan mobil. Jangan halangi jalur pemadam kebakaran. Iya, sebelumnya, Xiao Jiang memarkir mobil di depan pintu. Hanya untuk memudahkan kita lewat. Kita salah menuduhnya. Apa kamu tidak waras? Kok malah membela orang lain? Ibu dan anak Xiao Jiang itu baik-baik saja. Mereka biasanya juga sering memberi hadiah kepada tetangga kan? Kita mau menakutkan mereka. Kita yang seharusnya merasa bersalah. Wenyan, tempat parkir ini, pengembang memang tidak pernah menjualnya. Selalu untukmu. Dan tidak memungut biaya. Kamu seharusnya bersyukur. Sekarang kamu malah di sini. Berbuat onar. Ini benar-benar tidak masuk akal. Yang harus minta maaf adalah kamu. Minta maaf? Bibi Liu, urus saja urusanmu sendiri. Urusan keluargaku, tidak perlu kamu ikut campur. Sekarang ini masyarakat hukum. Beberapa preman bisa apa? Kamu bilang siapa preman? Mau digebukin ya? Kalau berani mulai, aku akan membuatmu meringkuk di penjara. Kamu berulang kali memprovokasi, aku yang akan menghajarmu. Aku peringatkan kalian, di sini. Aku pasang 4 kamera pengawas, kalau berani sentuh sedikit. Aku jamin seluruh keluargamu tidak akan tenang. Pak Jiang, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Kamu siapa sih? Berani mengancamku? Saya? Panggil satpam kompleks, hancurkan mobilnya untukku. Kalau tidak, bagaimana wajah kita di kompleks ini nanti? Berani memukulku? Tunggu saja.
Bangsat, mobil ini harganya lebih dari 1 juta. Kau berani pukul sekali? Aku punya cara buat kau ganti yang baru. Kau pikir pakai masker aku jadi nggak kenal kau? Jalan murahan yang suka ngamuk ini benar-benar hina. Mau merusak mobilku? Nyawanya nggak seharga mobilku. Perempuan ini, preman di kompleks. Suaminya, manajer properti lagi. Sering-sering ke depan rumah orang ngamuk-ngamuk, Chen Hu. Kamu nggak bakal rugi. Pak Jiang, aku suka menghajar perempuan brengsek ini. Urusan ini aku pasti selesaikan dengan rapi. Tenang saja. Pak Zhang kapan kembali ke kantor? Semua orang menunggu Anda memimpin. Memang harus kembali ke kantor. Bajingan, main sama aku. Kau masih hijau. Yo, perempuan brengsek ini main cara begini kawan-kawan. Kumpulkan semua barangnya. Nanti buang di depan rumahnya. Siapa sih yang manis-manis ini? Buang sampah di depan pintu rumahku. Kalau sampai ketahuan, aku bakal bikin hidupmu kacau balau. Kakak Yan, jangan terus-terusan ribut sama orang. Seluruh lorong jadi bau. Iya, mereka itu preman jalanan. Cara-cara licik mereka banyak. Kamu nggak bakal menang lawan mereka. Kalian preman sialan. Tunggu aja. Xiao Jiang, kami datang jenguk nenekmu. Kondisi nenekmu sudah membaik. Maaf soal kejadian kemarin, aku terlalu emosional. Jangan dipikirkan lagi. Xiao Jiang pasti bukan tipe orang yang suka mempermasalahkan hal kecil. Betul-betul. Tetangga harus saling membantu. Iya. Minggir. Kamu mau apa? Iya. Xiao Jiang, kamu maklumi saja kakak. Jual saja tempat parkir itu ke kakak ya. Mobil kakak sekarang nggak ada tempat parkir. Boleh. 500.000? Mau? 500.000? Aku nggak punya uang sebanyak itu. Aku paling 10.000. Pergi. Mau cari untung dari orang lain? Malah minta dimaklumi. Dulu kalian selalu cari kesempatan untuk mengganggu ibuku. Waktu itu, kalian pernah maklumi ibuku. Kemana perginya sikap sombongmu saat menghalangi mobilku tadi? Xiao Jiang, bukankah kamu sedang menuduh orang secara tidak adil? Ibumu, bukankah belum meninggal? Kamu terlalu berlebihan. Kalau kamu tidak mau menjual tempat parkir itu, padaku juga tidak apa-apa. Kamu bilang saja pada preman itu, jangan buang sampah di depan pintu rumahku lagi. Iya, sepanjang hari membuat lorong jadi bau. Rumah penuh dengan lalat. Apa hubungannya dengan aku? Itu tindakan pribadi Chen Hu. Aku tidak bisa mengendalikannya. Kamu apa kamu? Kalian sendiri yang cari masalah. Kamu pengangguran tak berguna. Jangan sok tidak tahu diri. Kamu terlalu sombong. Aku peringatkan kalian. Jangan datang lagi cari masalah. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Pergi. Jiang Xixing, berani-beraninya kamu membentakku. Jangan biarkan. Nenek tua ini kamu sendirian. Oh tidak, aku pukulin nenek tua ini sampai mati. Hari ini aku traktir kalian makan enak. Ini kan Chen Hu. Aku tanya terakhir kali, mau pindahkan mobilmu atau tidak? Mau mengancamku? Tempat parkir ini kubeli secara resmi. Apa hakmu menyuruhku pindahkan mobil? Aku adalah manajer properti kompleks ini. Semua urusan di kompleks ini, aku yang berkuasa. Aku peringatkan untuk terakhir kali, jika kamu tidak pergi, kami akan bawa satpam. Usir kamu dan keluarga Jiang Xixing keluar dari kompleks. Bajingan, sekarang kamu tahu takut. Sekarang kami banyak orang. Benar, dulu Xiao Jiang parkir di sini. Dia selalu berusaha parkir ke dalam. Kami masih bisa lewat dengan susah payah. Tapi kamu sengaja parkir pas di garis. Ini provokasi sengaja terhadap seluruh kompleks. Jangan tidak tahu. Terima kasih, cepat pergi. Tampaknya hari ini kalian memang berniat mengusikku. Bangsat, sekarang kami banyak orang. Cepat berlutut dan minta maaf. Saya punya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Ayo. Berani-beraninya kalian menyentuh saya hari ini. Saya akan membuat kalian menjadi anak yang berbakti di depan ranjang. Merawat saya di hari tua. Jangan sok-sok di sini. Aku tidak akan termakan tipu dayamu. Chen Hu, di usia muda, kamu sudah main-main aksi tipu daya. Kamu tidak merasa malu? Tadi kan kamu yang jatuh sendiri. Aduh, penyakit jantung kamu. Tolong ada yang bantu. Mereka yang memukulku sampai jatuh.
Terakhir menampar anak ini sekali. Ganti rugi 10.000 yuan. Sudah belajar. Lihat, aku tidak akan menipu kalian sampai mati. Sayang, anak ini bukan orang baik. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Apa otakmu bermasalah? Kamu tidak lihat dia berpura-pura? Semuanya, ayo kita bersama-sama. Kita sedang menegakkan keadilan. Hancurkan mobilnya. Betul, aku manajer properti. Di sini aku yang berkuasa. Anak ini tidak tahu terima kasih. Kalau begitu, jangan salahkan kami tidak sopan. Serang! Hei, sudahlah. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Agak menurunkan statusku. Aku sarankan kalian yang bijak. Pindahkan mobilmu. Berikan jalan utama. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Bagaimana? Preman sial, kamu masih mau ancam aku dengan lapor polisi? Suamiku adalah manajer properti kompleks ini. Polisi datang pun tidak berguna. Tempat parkir ini pasti aku dapatkan. Benar, seperti yang dikatakan Direktur Jiang. Memang benda tak berotak. Saudara mana yang melaporkan potensi bahaya kebakaran di kompleks ini? Saudara, saya yang melaporkan. Ini lihat. Ini adalah materi yang saya kumpulkan tentang potensi bahaya kebakaran kompleks ini. Kendaraan parkir sembarangan hanya satu aspek. Alat pemadam kebakaran di lorong kompleks sudah usang dan tidak dirawat. Serta masalah hidran kebakaran yang tidak ada airnya. Perhatikan baik-baik data ini. Di mana manajer properti? Kamerat, ini semua omong kosong dari anak ini. Di kompleks kami, tidak ada potensi bahaya kebakaran ini. Kamerat pemadam kebakaran, Anda harus waspada. Dia parkir sembarangan. Ini menyebabkan jalan utama kompleks kami macet. Saya sarankan, mobilnya ditarik, disita, dan dibesituakan. Kamerat pemadam kebakaran, janganlah Anda bermasalah dengan seluruh warga kompleks kami. Sudah jelas dia parkir sembarangan. Anak ini hari ini pasti celaka. Bagaimana caramu bisa menjadi manajer properti ini? Segera pindahkan mobil dari jalur evakuasi kebakaran dan fasilitas pemadam kebakaran di kompleks sangat yang memenuhi standar. Dalam 3 hari, datanglah ke markas pemadam kebakaran untuk membayar denda. Mengapa? Selama bertahun-tahun mobil kami selalu parkir di sini. Mengapa kami harus memindahkannya? Kami bekerja sesuai dengan peraturan dan tata tertib. Jika Anda menolak untuk melaksanakan, tanggung sendiri akibatnya. Saya tidak akan pindah. Apa yang bisa kau lakukan? Di sini jalur evakuasi kebakaran tersumbat. Hubungi Derek. Sayang, jangan banyak bicara. Kamerat pemadam kebakaran, Anda tenang saja. Kami pasti akan memperbaiki masalah-masalah ini dengan baik. Kalau kami harus memindahkan mobil, nanti dia juga harus memindahkannya, kan? Itu tempat parkir yang sah dan legal. Tidak perlu dipindahkan. Nak, kamu sengaja melapor ke pemadam kebakaran untuk menakut-nakuti kami, ya? Orang seperti kamu, cepat atau lambat, akan tertabrak mobil di jalan. Kamu yang merusak lingkungan perumahan ini. Brengsek. Percaya. Sudah cukup makianmu. Aku akan telepon polisi sekarang. Aku akan laporkan kalian telah menghina orang lain dengan sengaja. Itu juga bisa dikenakan penahanan pidana. Ini semua gara-gara kamu, Wenian. Kalau bukan karena kamu ingin merebut tempat parkir, bagaimana mungkin mobil kami tidak punya tempat untuk parkir? Kalau dipikir-pikir, Xiao Jiang sebenarnya orang yang baik. Dia selalu memberi jalan pada kami. Dia bahkan memegang tempat parkir. Diam semua. Saat kalian memaki Xiao Jiang dulu, mulut kalian jauh lebih jahat dari aku. Sekarang malah menyalahkan aku. Tebalnya muka kalian. Hai. Xiao Jiang, kebetulan sekali bertemu kamu. Mari kita bicarakan soal tempat parkir. Tuan Jiang, aku mohon padamu. Bisakah kamu bantu bicara dengan Janhu? Suruh dia berhenti mengadukan kami, manajemen properti, kemana-mana. Kami sudah didenda beberapa kali karenanya. Jika terus begini, aku harus berkemas dan pergi. Bagaimana kalau begini? Aku tidak mau kamu rugi. Aku bersedia membayar 20.000 rupiah untuk membeli tempat parkirmu itu. Kamu jangan buat keributan lagi. 20.000? Oh, aku sudah berdiskusi dengan suamimu. Soal ini, memang kami yang tidak beres. Jadi, kami bersedia membayar 20.000. Dengan begitu, semua orang senang sekarang. Tempat parkir yang kubeli dengan 200.000 yuan. Kalian ingin membelinya dengan 20.000 yuan. Dan merasa dirugikan. Bagaimana bisa kalian begitu tebal muka? Xiao Jiang, kasihanilah aku. Boleh tidak kalau aku kehilangan pekerjaan, cicilan rumahku, anak-anakku, bagaimana? Aku bapakmu. Aku harus mengasihanimu. Aku menasihati kalian. Jangan juga menghalangi jalur pemadam kebakaran kompleks. Kalau ada penghuni yang sakit parah, ambulans tidak bisa masuk. Kamu tidak akan sanggup menanggung tanggung jawab ini. Masalah tempat parkir itu, mari kita kesampingkan dulu. Bisakah kamu minta Chen Hu berhenti melaporkanku kemana-mana? Maaf, Chen Hu yang melaporkan kalian, itu adalah tindakan pribadinya. Aku tidak ingin ikut campur. Inilah akibat dari sikap kalian yang sewenang-wenang dan kasar. Kalian sendiri yang minta. Jiang Zixing, apa kamu harus memaksaku untuk bersujud? Jangan keterlaluan. Pergi jauh. Melihat kalian berdua suami istri saja aku jijik. Jiang Zixing, jangan tidak tahu terima kasih. Sebenarnya mau bagaimana? Aku mau bagaimana, aku mau. Pasangan suami istri, beracun seperti kalian. Keluar dari kompleks kami. Kamu si pengangguran tak berguna. Mulutmu besar sekali.
Tampaknya Jiang Zixing ingin bertarung dengan kami sampai akhir. Sayang, kau tawarkan 20.000, dia tetap tidak mau menjual tempat parkirnya kepada kita. Lalu, mobil kita nanti parkir di mana? Hah, kalau dia tidak mau menjual, maka kita perluas saja konfliknya. Kita parkir mobil di jalur pemadam kebakaran, biarkan penghuni lain memaki Jiang Zixing. Kalau benar-benar ada yang memanggil ambulans, tidak bisa masuk bagaimana? Urusan kita apa? Keluarga kita. Tidak ada lazia yang perlu ambulans. Keluarga Jiang Zixing ada nenek tua yang bisa mati kapan saja. Yah, mati pun bukan urusan keluarga saya. Biarkan dia menanggung akibatnya. Kita parkir mobil di sana, main kartu saja. Ayo. Nah, tempat parkir itu benar-benar tidak dijual ya? Tidak dijual. Ibu tenang. Chen Hu akan menyelesaikan mereka. Baiklah, anak Chen Hu itu urusannya bisa dipercaya. Ambulans siapa yang dipanggil itu? Ibu pulang dulu. Kata dokter harus banyak istirahat. Baik. Segawat-gawat, anaknya Wenyan jatuh dari lantai atas, terbaring di sana, tidak bisa bergerak. Dokter cepat ke sana untuk menolong. Saya juga ingin ke sana, tapi jalan ini benar-benar macet. Saya segera buka kuncinya. Jalan ini adalah satu-satunya jalan utama di kompleks ini. Kalian memblokirnya seperti ini. Bukankah ini menganggap nyawa manusia sebagai mainan? Cepat pindahkan mobilnya. Kenapa masih ada mobil yang belum dipindahkan? Milik siapa ini, saudara? Saya akan segera memberitahu keluarganya. Cepat beritahu. Kami akan pergi melihat. Wenyan, cepat datang pindahkan mobilmu. Anakmu nakal. Dia jatuh dari lantai 3. Ambulans tidak bisa lewat. Jiang Zixing, berani-beraninya kau mengutuk anakku. Percaya, tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kamu pasti dimarahi penghuni lain ya, anjing? Mana perginya sikap sombongmu tadi? Biar aku beritahu. Mobilku akan tetap parkir di sana. Biar kau mati tersumbat, bajingan. Wenyan, ini benar-benar anakmu. Anjing, pergi bohongi anak 3 tahun saja. Kau pikir aku percaya padamu? Apa Wenyan gila? Anaknya hampir mati. Perempuan brengsek ini, bahkan anaknya sendiri tidak diinginkan. Aku akan telepon manajer Wang lagi. Halo manajer Wang, cepat datang pindahkan mobilmu. Anakmu jatuh dari lantai 3. Ambulans tidak bisa masuk. Bagus kau anjing, aku sudah tahu. Kau akan pakai alasan yang tidak benar untuk menipuku, memindahkan mobil. Tapi aku sama sekali tidak menyangka kau berani mengutuk anakku. Aku beritahu, tidak akan pindah. Manajer Wang, ini benar-benar anakmu. Dia jatuh dari atas. Jiang Zixing, jangan coba-coba menipu aku. Kau berlutut di tempat dan mohon padaku sekarang. Baru aku akan pindahkan mobil. Ini adalah kebanyakan kau tidak menyangka hak parkir sana di sini. Kepada aku. Pikirkan baik-baik. Jangan coba-coba menakutiku. Ayo, pukul aku. Mobilku ada di sana. Berani-beraninya kau sentuh mobilku. Ku akan membuatmu masuk penjara. Apa yang kalian lakukan? Apakah pemilik mobil putih ini sudah diberita? Orangnya sudah hampir tidak tertolong. Wenyan, dasar brengsek. Kenapa dia tidak tahu diri? Itu kan anak kandungnya sendiri. Ya, apakah perlu sampai bertengkar dengan Xiao Jiang seperti ini? Bahkan anaknya sendiri tidak diurus. Semuanya, mari kita dorong mobil ini ke bawah. Ini menyangkut nyawa manusia. Semua konsekuensi akan aku tanggung. Ayo. Baik. Hei, kalian mau apa? Siapa yang berani sentuh mobilku? Aku akan membuat kalian masuk di penjara. Wenyan, apakah kau tahu anakmu terluka? Hah, kalian semua sudah dibutakan oleh Jiang Zixing. Si brengsek itu, ya? Sekarang sudah mulai bekerja sama dengannya, ya? Bermain sandiwara di hadapanku. Jiang Zixing, tidak kusangka kau si pengangguran tak berguna ini masih punya sedikit kemampuan. Bisa membuat mereka semua membelamu. Jiang Zixing, kurasa ambulans itu kau panggil untuk ibumu, kan? Lihat, anjing ini sudah panik. Apa otakmu bermasalah? Aku ulangi sekali lagi. Anakmu lah yang kena masalah. Lihatlah dia paniknya, suami. Pasti ibunya mau mati. Aku tidak akan mengalah. Biar dia panik sampai mati. Sialan, pantas dapat balasan karena kau menempati parkiran kami. Aku tidak akan mengalah. Jiang Zixing memukulku. Balasan alam memang tidak pernah salah. Sialan, bagaimana bisa pasangan suami istri ini seperti ini? Ya, biasanya kelihatannya baik-baik saja. Tapi tidak menyangka, mereka tidak menganggap nyawa orang penting. Dia, kalian semua, pengkhianat. Aku baru sadar siapa kalian sebenarnya. Dulu sudah sepakat untuk mengusir Jiang Zixing dari kompleks bersama-sama. Sekarang malah membelanya. Manajer Wang, supir tadi bilang, ada yang jatuh dari lantai 3. Bagaimana kalau kita minggir dulu? Kalau tidak, properti kita yang bertanggung jawab. Sungguh, aku peringatkan kalian, kalau ada yang mati, jangan salahkan aku. Hei, apa otakmu bermasalah? Tidakkah kau lihat? Mereka bekerja sama untuk berpura-pura, menipu kita, tidak mengalah. Awalnya sudah berpikir kalian berdua bodoh. Benar-benar tidak menyangka sebodoh ini. Semua ini salah kalian sendiri. Oh. Anik, sekarang berlututlah di hadapanku. Minta maaf dengan bersujud. Baru aku akan minggir. Makhluk yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Wenyan, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Anak Anda hampir kehilangan nyawanya. Bu Liu, umurmu sudah tua. Jaga mulutmu.
Anakku baik-baik saja di rumah mengerjakan PR. Benar, siapa yang tidak tahu kamu dan Jiang Zixing? Berkolusi, Jiang Zixing, kamu tidak perlu berlutut hari ini. Asalkan kamu serahkan tempat parkir itu kepada aku sekarang. Urusan kita selesai. Kalian berdua benar-benar tidak masuk akal. Tuan-tuan, mereka di sini mengganggu. Tidak ada cara lain. Kalian berdua, tolong periksa lagi. Baik. Aku beritahu kamu kalau orangnya benar-benar meninggal. Kalian, tunggu saja untuk ditahan. Ayo pergi. Tunggu ditahan, terdengar seperti menganggap diri sendiri penting. Mereka akhirnya bukan lawan kita. Istri, kamu yang hebat. Sekilas, sudah tahu akting buruk mereka. Manajer di blok 41. Benar ada orang jatuh dari lantai atas. Apa kamu disuap olehnya? Manajer, saya hanya satpam. Untuk apa mereka menyuap saya? Dari unit mana? Ibu, itu lantai 3. Lantai 3. Bukannya itu bagus, blok 41 lantai 3? Itu bukan rumah Jiang Zixing. Sudah kuduga kenapa kamu begitu buru-buru. Ternyata ibumu yang jatuh dari lantai atas. Sekarang serahkan tempat parkir ini kepada aku. Aku akan minggir. Ibumu bisa mati. Wenian, kenapa kamu begitu jahat? Apa yang dilakukan nenek itu padamu? Kamu mengutuknya seperti itu. Ini keterlaluan. Apakah kalian masih punya hati nurani? Jika kalian itu benar-benar masalah, kalian tidak perlu bersikap kejam dan tak berperasaan seperti ini. Diam semua. Aku beritahu kalian. Suamiku adalah manajer properti. Kalau bukan karena kalian biasa menjilatku, aku malas bicara dengan orang-orang seperti kalian, Jiang Zixing. Ini kesempatan terakhir untukmu. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, menyerahkan tempat parkir itu padaku. Aku akan dengan enggan memindahkan mobilku. Kalau tidak, ibumu akan mati. Bukan hanya kehilangan tempat parkir lagi. Kalian berdua memang menganggap diri sebagai kaisar kompleks ini? Bisa berbuat semaunya? Baiklah, terus saja menghalangi di sini, mencelakakan diri sendiri. Kasihan anak itu. Mendapat orang tua seperti itu, mereka tidak peduli. Mari kita lihat, apa kita bisa membantu? Xiao Jiang masih punya hati nurani. Cepat pergi lihat. Kasihan anak ini. Ayo cepat-cepat. Ayo pergi. Sayang, jangan-jangan itu benar-benar anak kita? Apa otakmu bermasalah? Orang lain bilang 2 kata di depanmu, langsung kau percaya. Otak babi. Oh iya, Jiang Zixing. Orang licik itu pasti menakuti kita. Terlambat. Jika ambulans bisa masuk 10 menit lebih awal, orangnya masih bisa diselamatkan. Ibu Jiang Zixing benar-benar meninggal? Kalian berdua benar-benar tidak tahu apa-apa. Ayo. Kita juga pergi lihat kondisi nenek itu. Anjing ini benar-benar bisa menahan diri demi satu tempat parkir. Dia rela meninggalkan nyawa ibunya. Anak ini benar-benar celaka. Kalian berdua terkutuk, akhirnya datang juga. Cepat lihat anak kalian. Jangan menakut-nakuti. Aku ingin lihat siapa yang mati. Ini benar-benar balasan yang kejam. Minggir. Sayang, ini benar-benar anak kita. Oh, bukankah itu Ibu Jiang Zixing? Salahkan orang-orang brengsek di kompleks ini. Mereka menipu kita. Bagaimana bisa kami yang menipu kalian? Waktu itu kami sudah memohon pada kalian untuk memindahkan mobil. Xiao Jiang sebelumnya sudah menasihati dengan baik. Tapi kalian masih saja mengincar tempat parkirnya. Anak ini sial. Bertemu dengan orang tua sampah seperti kalian. Diam semua. Pergi semua dari sini. Oh, anakku. Anakku. Suamiku, anak kita sudah tiada. Kamu tidak mau mengatakan apa-apa padaku. Diam kau. Aku sudah beberapa kali ingin memindahkan mobil itu. Tapi kamu, perempuan brengsek ini selalu menghalangiku. Karena itulah anak kita hilang. Suamiku, mana mungkin ini salahku? Aku hanya ingin menghemat 300.000 untuk keluarga kita. Mendapatkan tempat parkir Jiang Zixing secara gratis. Siapa sangka dia begitu licik, Jiang Zixing? Kamu yang memulai. Jangan salahkan aku membalas. Tunggulah saja. Direktur Jiang, akhirnya Anda bersedia datang ke perusahaan. Saya akan segera menjemput Anda. Tidak perlu. Saya sudah dalam perjalanan. Maka semua anggota Dewan Direksi sudah hadir. Mereka sudah tiba. Direktur Jiang hanya menunggu Anda. Untuk menemani ibuku berobat. Sudah lama aku tidak kembali ke perusahaanku. Siapa yang tidak tahu diri berani parkir di tempat parkir khususku? Cepat minggir. Yo,
Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Kemana-mana bisa melihatmu, si sampah yang hanya bisa mengandalkan orang tua. Jiang Zixing, kamu kerja di perusahaan ini? Ada hubungannya dengan kalian? Kalian berdua belum juga belajar dari pelajaran? Pelajaran? Kau tunggu. Membunuh anak kami. Kamu bahkan membuat kami diusir dari kompleks oleh pemilik rumah. Suamiku juga kehilangan pekerjaan karena ulahmu. Kamu geser mobil jelek ini dari tempat ini. Ini tempat parkir khususku, brengsek. Di kompleks perumahan, kamu merebut tempat parkirku. Sekarang di tempat kerja, kamu masih merebut tempat parkirku. Kalau aku tidak salah paham, ini adalah tempat parkir khusus bos gedung ini. Apakah kamu bos perusahaan ini? Suamiku sekarang adalah wakil direktur utama perusahaan ini. Akhirnya nasibku berubah menjadi baik. Setelah dipecat dari perusahaan properti, saudaraku merekrutku ke perusahaan ini sebagai wakil direktur utama. Dengarkan baik-baik, saudaraku adalah direktur utama perusahaan ini, Liu Mingliang. Takutkan Jiang Zixing, kau di perusahaan ini hanya tukang bersih-bersih toilet. Sayangnya, kalau aku tidak melihatmu, mungkin masih bisa dimaafkan. Hari ini, kamu sial. Ketemu aku. Sekarang juga pergi dari sini. Perusahaan tidak membutuhkanmu lagi. Kalian berdua benar-benar tidak tahu diri. Kemana-mana seperti lalat, menjijikan. Bangsat, pekerjaanmu hampir hilang. Masih berani bersikap sok? Segera pindahkan mobil sampahmu ini dari tempat parkir ini. Jangan kotori tempat parkir khususku. Jangan berbelit-belit. Posisi ini tidak pantas untuk kalian. Aku akan parkir di sini, bangsat. Di kompleks perumahan kau menghasut orang lain melawan kami. Sekarang di sini, aku adalah wakil direktur utama perusahaan ini. Atasanmu masih berani bersikap sok padaku. Si lemah, mau minggir atau tidak? Atasan macam apa kau? Minggir. Kamu sampah rendahan? Kok mulutnya keras sekali? Kerasnya buat apa? Pergi. Bangsat, mulutmu memang kuat sekali. Kamu sendirian sekarang, masih berani melawan. Cepat. Gonggong seperti anjing. Kalian berdua sudah kehilangan anak karena kesombongan kalian. Aku sarankan kalian, jangan cari mati lebih jauh. Kamu cuma tukang bersihkan toilet di perusahaan? Siapa yang beri hakmu untuk menghukum kami? Benar-benar dua orang makhluk tak tahu mati. Tunggulah. Kenapa belum datang? Tidak tahu. Kenapa Direktur Jiang belum datang? Apa terjadi sesuatu? Direktur Wang, kurang jelas. Tidak bisa. Ini adalah pertama kalinya Direktur Jiang datang ke rapat perusahaan kami dalam 3 tahun. Aku harus periksa. Kalau ada masalah, semua tunggu untuk dipecat. Direktur Jiang, baik. Saya akan segera menyuruh orang menyelidiki kondisi 2 orang ini. Iya. Segera selidiki 2 orang ini. Apakah karyawan baru perusahaan kita? Berlagak, siapa yang kamu telepon, anjing? Tidak kusangka, di ponselnya ada foto istrinya. Biar kulihat. Yo, tak kusangka, kamu si pengangguran tak berguna. Istri kamu ternyata cantik sekali, jangan-jangan. Istrimu bekerja di bidang itu, pasti. Kalau tidak, dia yang menganggur. Bagaimana bisa menafkahi si nenek tua itu? Anjing, kalian benar-benar keterlaluan. Serahkan ponselnya. Kamu diam. Kalau kamu bicara lagi, gua hancurkan ponsel ini. Sayang, lebih baik kita bunuh saja dia. Dia yang membunuh anak kita, biar dia ganti nyawa. Ide bagus, sayang. Aku sudah lama mencari kesempatan balas dendam. Gua hancurkan dulu ponselnya. Kalian ngapain? Berhenti sekarang! Kalian ngapain? Berani-beraninya merusak ponsel orang di tempat umum. Kamu satpam sini kan? Saudara suamiku adalah Liu Mingliang. Jangan ikut campur, atau aku buat kamu dipecat. Saudaraku menyuruhku datang ke sini. Jadi wakil direktur utama. Hati-hati bicaramu. Jangan sampai pekerjaanmu hilang. Kapten memang bilang, hari ini ada orang penting yang akan datang ke gedung. Suruh aku sambut baik di pintu. Jangan-jangan pasangan ini... Kepalamu berisi bubur, ya? Aku bicara denganmu. Dia cuma tukang bersih toilet. Beresin tempat parkir kita, buang dia ke tong sampah. Telepon atasanmu sekarang. Konfirmasi.
Jangan sampai salah sasaran. Bena, aku harus konfirmasi dengan atasan. Jangan sampai ditipu pasangan ini. Lihat baik-baik. Ini nomor siapa? Ternyata kenal Pak Liu. Maaf, Pak. Aku tidak sengaja. Sekarang takut ya? Sudah takut? Buang dia ke tumpukan sampah. Bocah, berani sekali kamu. Berani berpura-pura dan menipuku. Pikir baik-baik. Jangan cuma Liu Mingliang. Bahkan Direktur Utama Wang Jun datang. Harus tunduk bicara padaku. Kalian semua lihat kan? Dia ada di kompleks kita. Suka berlagak saja. Bos kalian melihatku. Harus menunduk bicara. Ngapain masih bicara panjang lebar dengannya? Satpam, tahan dia untukku. Sujud, minta maaf. Berani kau? Bocah, mulutmu besar sekali. Masih bilang apa? Direktur Utama perusahaan kami harus bersikap sopan padamu. Kamu cuma tukang sapu di perusahaan. Berani suruh aku berlutut. Pak Liu. Ya, baik. Sudahlah. Tidak ada waktu untuk berdebat dengan sampah ini. Tadi Pak Liu kalian menelepon. Menyuruhku ke Departemen SDM. Di mana Departemen SDM? Baik, Pak Direktur. Saya antar Anda ke sana. Benar-benar tidak menyuruh si anjing ini bersujud pada Anda. Saya bisa memanggil saudara-saudara saya yang lain. Nanti kita urus dia lagi setelah kembali. Tidak usah buru-buru. Sayang, nanti setelah kamu resmi mulai bekerja, pecat si anjing ini untukku. Dia kehilangan pekerjaan ini hanya bisa makan angin. Tentu saja, Jiang Zixing. Sebentar lagi, akan kuperlihatkan padamu apa itu tinggi tak terjangkau. Kau, tunggulah untuk dipecat pulang. Berani berebut tempat parkir denganku. Layakkah kau? Baik, kutunggu. Kamu cuma tukang bersihkan toilet di perusahaan kami. Mulutmu besar sekali. Dua orang ini statusnya mulia. Tidak perlu berdebat dengan sampah seperti ini. Ayo, saya antar Anda ke perusahaan dulu. Kamu cuma satpam, tapi cukup jeli juga. Nanti, aku akan minta suamiku mengangkatmu jadi manajer departemen. Iya. Kalian berdua adalah orang baik saya. Silakan lewat sini. Pak Jiang, apakah Anda mengalami sesuatu? Hancurkan mobil ini untukku. Apa yang kalian tunggu? Hancurkan mobilnya? Siapa yang tidak tahu diri ini? Berani-beraninya menghancurkan ponsel bos kami di depan perusahaan. Apakah mereka ingin mati? Di mana Wang Jun? Kenapa dia tidak datang? Ada telepon darurat dari atasan. Pak Wang terpaksa menerimanya. Jadi dia menyuruh kami datang dulu. Kau si lumpuh sialan! Berani-beraninya menghancurkan mobilku! Kau begitu sombong. Hari ini, kau akan mati di sini. Kalian berdualah yang menghancurkan ponselnya. Bagus! Sudah kuduga dari mana keberanianmu yang begitu besar. Ternyata ada yang membantumu. Dasar si imut. Mengandalkan wanita untuk membamu. Dasar pecundang. Kalian mengajukan mobil orang? Masih merasa benar? Lihat, baik-baik. Siapa aku ini? Kamu berani meragukan saya? Lihat, ini nomor telepon saudara saya. Coba kamu telepon dia sekarang. Hari ini saya ingin lihat sebesar apa kemampuannya. Baik, sekarang saya sangat kesal. Saya tidak peduli siapa kamu. Hari ini kamu juga harus pergi. Sayang, telepon Pak Liu sekarang. Pecat semua orang. Halo, Pak Liu. Saya Wang Jianren. Mobil kami dirusak di perusahaan Anda. Dan juga beberapa orang di perusahaan Anda menyulitkan kami. Siapa yang tidak tahu malu? Tidak tahukah kamu dia adalah saudara saya, ingin mati ya? Berani-beraninya di wilayah saya. Dengar, ini saudara saya. Jiang Zixing, kamu masih belum menyerah ya? Tadi Pak Liu menelepon dan memberi perintah. Kamu mau apa? Tidak mau bekerja lagi. Bahkan, jika Liu Mingliang datang, dia juga tidak punya hak untuk menyuruh saya pergi. Siapa kamu? Sombong sekali. Saya tidak peduli siapa kamu. Sekarang saya beritahu kamu dipecat. Dengar, ini akibatnya karena kamu ikut campur. Mobil yang harganya 20.000 yuan. Kalian minta 500.000 yuan dari saya. Ini perampokan, pemerasan. Apa jadinya kalau aku memerasmu? Mau berikan atau tidak? Tidak. Tunggulah untuk mengambil jenazah ibumu. Kalian sungguh tidak tahu aturan. Di depan kami, memeras orang tua kami. Baiklah,
Aku hanya mohon kalian lepaskan ibuku. Dia sudah bekerja keras seumur hidup. Tidak mudah. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak mau 500.000. Aku mau 1 juta. Kalian. Mau berikan atau tidak? Anak kami sudah tiada. 1 juta pun masih sedikit. 1.500.000. Kurang 1 sen pun. Kau tunggu saja untuk mengambil jenazah ibumu. Baik. Aku akan berikan kalian 1.500.000. Tapi, kalau kalian berani sentuh ibuku sedikit pun, aku tidak akan membiarkan kalian. Hah? Sayang, mobil tua kita itu hanya bernilai 20.000, tapi bisa ditukar dengan 1.500.000, sangat menguntungkan. Inilah dia, si imut ini. Akibat melawan kami. Uang ini, aku khawatir kalian punya nyawa untuk mengambil, tapi tidak punya nyawa untuk menikmatinya. Aku harus mengurus urusan di belakang. Kenapa? Apa kau masih belum puas di hati? Benar-benar makhluk yang tidak tahu mati. Sudah rugi banyak uang. Masih arogan. Wang Jun, mengelola perusahaan harus berpusat pada manusia. Bakat yang unggul harus kita pertahankan. Tetapi beberapa sampah tidak perlu lagi berdiam di perusahaan. Ya, Direktur Jiang, saya tahu harus berbuat apa. Maaf, ini kelalaian kami. Jiang Zixing, ini semua aktor yang kau cari untuk memerankan drama bos galak untukmu. Diam kau, benar-benar makhluk yang tidak tahu mati. Wanita kecil, diam kau. Dari awal, aku sudah tidak suka padamu. Sayang, telepon lagi Direktur Liu. Aku akan membuat mereka semua pergi. Kau berani memanggilku tidak tahu mati. Kau hari ini harus pergi. Halo, Direktur Liu. Bajingan-bajingan ini masih menyusahkan kami. Apa mereka sakit? Suruh pemimpin mereka angkat telepon di wilayahku. Menyusahkan saudaraku. Aku takut mereka tidak tahu bagaimana mati. Direktur Liu, tahukah ke mereka berdua? Baru saja memeras siapa? Pemerasan apa? Siapa kau? Berani bicara seperti itu padaku. Segera kemas barangmu, keluar dari perusahaan. Liu Mingliang, kau sungguh besar mulut. Padahal Dewan Direksi begitu mempercayaimu. Tak kusangka kau membantu kejahatan menjadi kaki tangan. Siapa kau lagi? Segera berikan namamu dan departemenmu. Aku bisa biarkan kalian berulah. Anda tak tahu tata krama. Apa? Kau bahkan tak bisa mengenali suaraku. Masih berlagak di sini. Bos Liu kami adalah manajer umum perusahaan ini. Teruslah berlagak. Lihat bagaimana kalian menyelesaikannya. Kalian gila ya? Berani bicara seperti itu pada Bos Liu? Aku tak punya mood untuk membuang waktu denganmu. Langsung berikan namamu, departemen. Hari ini aku akhirnya melihat kau juga seorang benda tak berakal. Aku adalah ketua Dewan Direksi, Wang Jun. Anda sungguh... Saudaramu sangat berani. Tadi di pintu gerbang, tidak hanya menghancurkan ponsel bos besar, tapi juga mengancam bos besar dengan ibunya, merasnya 1.500.000. Apakah bos besar sudah datang ke perusahaan, Direktur Wang? Apakah ini kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Bukankah kamu tadi membela pasangan anjing ini? Baiklah, sekarang saya beritahu kamu secara resmi. Segera kembali ke perusahaan, bereskan barangmu dan pergi. Direktur Wang, ini kesalahpahaman. Semua salah paham. Saya tidak kenal pasangan anjing itu. Direktur Jiang, apakah Anda di sana? Beri saya kesempatan menjelaskan. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Pergi sendiri. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Pemberitahuan sudah disampaikan. Jangan membuat keributan di perusahaan lagi. Kalian pasangan anjing ini sangat lancang, berani memukul dan memeras. Kalian tunggu saja masuk penjara. Cepat panggil polisi. Masukkan pasangan anjing ini ke penjara. Direktur Jiang. Saya sungguh minta maaf. Ini memang kesalahan saya dalam pekerjaan. Membuat Anda tersinggung. Bukan salah kalian. Hanya seperti sebutir kotoran tikus. Merusak sepanci bubur saja. Saya ingat. Anda adalah bos besar perusahaan kami itu. Menurutmu bagaimana? Kamu bahkan tidak mengenali bosmu sendiri. Kamu malah membantu orang lain untuk membuli. Bosmu sendiri, kamu juga bisa membereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan pemimpin, tolong maafkan saya. Lepaskan saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kamu tidak bisa kehilangan pekerjaan ini saat kamu membela pasangan brengsek ini tadi. Kamu seharusnya tahu akibatnya seperti ini. Selesai. Semuanya selesai. Pekerjaanku hilang. Bangsat, semua karena kalian. Aku tidak punya pekerjaan. Aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila! Jiang Zixing! Dia hanya pemilik di kompleks kumuh kami. Bagaimana mungkin dia bos perusahaan ini? Benar, ini pasti semuanya aktor yang dia sewa.
Jiang, Zixing, apa sebenarnya yang kamu mau? Kamu menyewa banyak aktor untuk menakut-nakutiku. Aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Ya, Jiang Zixing. Kamu sekarang segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, nenek tua di rumahmu akan celaka. Sampai sekarang, kalian masih keras kepala. Gunakan otak kalian untuk berpikir. Kalau bos Jiang orang biasa, bagaimana bisa kapan saja? Ini mengeluarkan 1.500.000 untuk kalian. Xiao Jiang, aku tidak tahu kamu adalah bos besar. Semua salah kakak, maafkan kakak, ya? Benar, Xiao Jiang, kita adalah tetangga. Dulu semua salah kami. Bisakah kamu melepaskan kami? Kami tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Sampai sekarang, kalian masih ingin mempertahankan pekerjaan ini? Benar. Xiao Jiang, kita juga bisa dibilang tetangga. Nanti aku akan jadi wakil direktur di perusahaanmu. Aku pasti akan bekerja sepenuh hati. Kalian tidak tahu malu. Sekarang ini bukan lagi soal ini pekerjaan atau tidak, tapi kalian menggunakan. Selamat nyawa Ibu Direktur Jiang untuk mengancam dan memeras 1.500.000. Kasus ini sudah tergolong sangat besar kalian berdua. Paling tidak 10 tahun ke atas. Xiao Jia, uangnya, kami kembalikan ya. Urusan kita ini, anggap saja selesai dan tidak pernah terjadi. Kami berdua tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Benar-benar Xiao Jiang, kamu adalah orang paling baik hati di kompleks kita. Kamu pasti akan memaafkan kami, kan? Melepaskan kalian? Tempat parkir yang kubeli dengan ratusan ribu. Ingin kalian ambil gratis. Bahkan sampai berani menggunakan ibuku untuk mengancamku. Dulu saat kalian bersikap menekan dan tidak memberi jalan keluar. Pernahkah kalian memikirkan hari ini? Inilah harga yang harus kalian bayar atas kesombongan dan kekeliruan kalian. Segera panggil polisi. Tangkap kedua orang ini. Suruh divisi hukum terbaik perusahaan menangani. Tuntut mereka atas pemerasan. Aku akan membuat mereka membusuk di penjara. Baik. Karma itu nyata. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Xiao Jiang, aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak mau masuk penjara. Lesai. Nah, kamu sudah bekerja keras. Hai. Bu, kenapa bicara begitu? Oh ya, pasangan Wenyan sudah dihukum? Ya, sudah dijatuhi hukuman. Bukti dari Departemen Hukum Perusahaan tak terbantahkan. Diperkirakan akan dihukum 10 hingga 20 tahun. Uang 1.500.000 itu saya juga sudah dapat kembali. Orang kenapa di luar sana harus begitu semena-mena, sewenang-wenang menindas orang lain, benar-benar mencelakakan diri sendiri. Ini akibat perbuatan mereka sendiri. Pantas. Di kompleks perumahan, tiba-tiba kedua orang ini hilang. Rasanya jadi lebih tenang. Pak Jiang, soal kejadian dulu, sungguh minta maaf. Kami benar-benar tidak menyangka Anda ternyata bos besar seperti ini. Benar, Pak Jiang. Untung juga ada sumbangan amal Anda. Mendirikan tempat parkir gratis di samping kompleks. Mengatasi masalah parkir kompleks kami. Anda orang baik. Mengingat kejadian dulu, hati nurani sungguh tidak tenang. Wenyan dan Wang Jianren, pasangan brengsek itu, akhirnya mendapat balasan yang pantas. Ini saya baru saja dari kampung halaman. Bawa beberapa telur ayam kampung untuk menguatkan badan. Baiklah para tetangga sekalian. Niat baik kalian saya hargai. Seperti kata pepatah, tetangga dekat lebih baik daripada saudara jauh. Mungkin antar tetangga ada sedikit gesekan, tapi pada intinya bertetangga juga suatu takdir. Hadapi masalah dengan mundur selangkah. Bicara baik-baik, komunikasi yang lancar. Kita akan hidup harmonis. Kalian setuju? Benar, Pak Jiang ternyata orang yang berhati baik. Pak Jiang benar. Kami ke depannya ya akan introspeksi diri dengan baik. Pak Jiang, kalau ada apa-apa nanti, silakan sampaikan saja.